Oh iya, ada suaranya ternyata. Kirain harus terbalik begini. Anak kelas 2 mau dapat hadiah enggak? Anak kelas 3 mau dapat hadiah? Anak kelas 4? Anak kelas 5? Komite? Hadiah komite pokoknya ntar pergi haji dan umroh sama Haji Ahmad Faruk. Daftar dulu ya Pak ya? Enggak langsung pergi, daftar dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, mana dia siapmu? Mana dia rapimu? Mana dia tertipu? Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Iya pintar. Kalau kau anak soleh duduk rapi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Puji syukur yang tidak terukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Ghafur, yang memberikan kita rezeki tidak terukur. Semoga kita semua yang hadir saat ini bisa mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat untuk dunia akhirat. Amin ya rabbal. Salawat bertangkaikan salam semoga terlimpah curahkan kepada manusia budiman, insan pilihan, Rasul teladan, Nabi akhir zaman, pembawa Al-Quran, yakni Nabiina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Puji. Kemudian yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustad Haji Ahmad Faruk, Al-Ustad Muhammad Ridha, dan seluruh Dewan Guru, staf, karyawan SD Rawat Rate 03 yang berbahagia, dan tentunya anak-anakku yang Bapak banggakan. Coba anak soleh, anak soleh. Bapak mau cek, siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang tadi pagi mandi dengan sabun? Siapa yang tadi pagi mandi di kamar mati? Loh, lah kau di yang tengah itu mandi di kamar mati? Lah emang tadi mandi di kamar? Siapa yang tadi mandi dengan sabun cuci? Nah, pakai sabun cuci. Kau pakai sabun cuci? Sabun cuci mah untuk baju, untuk celana, sarung, neng, tong. Hei, untuk cuci piring, ya. Lah sabun cuci bakal mandi. Coba itu. Ya. Coba sekali lagi. Anak soleh, mana dia siapmu? Tepuk satu, tepuk sate. Agak konsentrasi lagi. Aduh.
Telinganya mana telinganya? Telinganya bolong nggak sih? Telinganya dengar apa nggak sih? Telinganya normal nggak? Kok dibilang tepuk sate, tepuk satu? Coba lagi konsentrasi ya, konsentrasi. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk tiga dikurang dua. Bingung, bingung ya, ya udah bingung. Apa cek lagi? Siapakah Tuhan kita yang Maha Esa? Ya, lebih keras dong suaranya. Yang belakang sana yang senang. Siapakah Nabi kita yang mulia? Siapakah pencipta awan? Siapakah pencipta bumi? Yang lebih keras lagi, kurang kompak ya. Siapakah pencipta bawang? Oh ya, bapak kok Allah gimana sih? Konsentrasinya enggak fokus nih. Harusnya konsentrasi deh. Coba konsentrasi. Coba tunjuk tangan kelas 5 mana? Oke, itu ada 1000. 1000 dikurangi berapa? 900 berapa? 970 ya. Oke. Mana anak kelas 4? Oke. Anak kelas 3? Anak kelas 2? Anak kelas 1? Salah. Kelas 1 maksudnya. Ya, oke. Baik, hadirin yang berbahaya. Salah lagi tuh. Hadirin yang berbahagia, sesekelompok yang datang dari kota Yaman dipimpin oleh Raja Abraha membawa pasukan bergajah. Gajah begitu suaranya ya? Bukan. Ya. Mereka berjalan dari kota Yaman ke kota Mekah. Hai pasukanku, ya Tuhan siap. Siapkan gajah. Baik Tuhan. Kemudian Raja Abraha itu datanglah ya ke kota Mekah dengan menggunakan gajah. Tadi kalau suara gajah gitu kan ya. Sampailah kota Mekah, namun sebelum sampai ke mana? Ka'bah, Raja Abraha sudah dilempari batu. Kayak orang main FF, kayak orang main Mobile Legends ya. Akhirnya apa ini panas, jatuh. Akhirnya mereka tumbang, diabadikan dalam ayat apa? Ada yang tahu nggak ayatnya? Apa? Terus kemudian Raja Abraha bersama pasukan berangkat dari kota apa tadi? Dari kota apa tadi? Dari kota, siapa pemimpinnya tadi? Abraha. Membawa pasukan dengan menggunakan apa? Gajah. Siapa yang masih bercanda? Yo, nanti ada hadiah nih. Hadiahnya uang tunai. Tuh. Mau? Yang kagak bercanda aja, yang bercanda nggak boleh. Nih uang tunai. Tuh uang tunai. Yang bisa dengarkan dari pertama sampai akhir nanti duduknya rapi. A'udzubillahi minas
Yang keras. Mantap, anak SDN Rawatate 03. Alhamdulillah. Ayat terakhir disebutkan di situ bahwa Allah ya porak-porandakan ya pasukan gajah bagaikan apa nah? Bagaikan apa? Daun dimakan ular. Akhirnya pasukan gajah itu semuanya lenyap, hancur binasa. Nah, alhamdulillah. Nah, setelah kejadian itu beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ya, dilahirkan. Ya, kita salawatan dulu. Rohatil atiyarus bilayalil maulidi wa barikum mimma'ani wa barik bilayalil maulidi Abdullah. Terus lanjut. Talib kakeknya Abu Talib, Khadijah, Aminah, semua bernasab mulia dari Quraisy. Yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Allahumma shalli wa sallim. Baik, anak saleh. Nah, akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, ya ada beberapa peristiwa yang saat itu juga hancur. Di antaranya satu, ada kerajaan Kaisaran, ya gedung-gedung kerajaan hancur ambruk. Ya, hancur. Patung-patung yang ada di sekeliling Ka'bah juga tumbang, hancur. Kemudian juga ada api yang ribuan tahun tidak pernah padam. Namun ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bilang ribuan tahun itu tidak pernah padam, seketika itu padam. Ya. Nah, ini artinya apa? Bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang mulia, manusia yang hidupnya sederhana. Tadi sudah disampaikan oleh komite kita bahwa beliau jangankan pribadinya, rumahnya saja hanya 4x4 dekat berada di sekitar Masjid Nabawi. Ya. Nah, akhirnya setelah itu ya Nabi Muhammad setelah dilahirkan, selain itu ada cahaya yang menjulang tinggi ke negeri Syam. Ini menandakan bahwa Rasulullah kelak akan berdagang, akan mengadakan kunjungan ke negeri Syam. Setelah Rasulullah dirawat ibunya beberapa hari karena kondisi ibunya yang tidak bagus dalam penyusunan.
penyusuannya, maka akhirnya Rasulullah diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Ya, Halimatus Sa'diyah memberikan penyusuan sampai umur 4 tahun. Nabi Muhammad didatangi oleh seorang yang berwajah bersih, pakaiannya putih, ya, lalu Rasulullah dibelah dadanya. Ketika Rasulullah dibelah dadanya, anak-anak yang main bersama Rasulullah waktu kecil lalu laporan kepada ibunya, ibu, ada apa nak? Muhammad bu, kenapa dengan Muhammad? Belah dadanya, dibelah dadanya, ya Allah. Akhirnya disamperin sama ibunya. Ketika disamperin, sampailah di tempat mainnya Nabi Muhammad beserta anak-anak. Ya, di sana akhirnya di sana Nabi Muhammad sedang duduk rapi, duduk senyum seperti anak kelas 1 seperti ini nih. Lalu setelah itu Nabi Muhammad dikembalikan oleh Halimatus Sa'diyah. Kemana? Ke ibundanya. Ibundanya bernama siapa tadi? Aminah. Dikembalikan, wahai ibu Aminah, saya sudah cukup merawat mengasuh anak Anda. Ini sekarang saya kembalikan agar ya beliau hidup bersama Anda. Akhirnya diterima oleh ibunya dan ibunya merawat sampai umur 6 tahun. Pada umur 6 tahun Nabi Muhammad diajak berziarah. Kemana nak berziarahnya? Ke makam ayahnya. Karena ayahnya sudah meninggal. Kapan ayahnya meninggal? Kapan? 2 bulan di kandungan ayah wafat ayahan. Mana suaranya? Lagi. 2 bulan di wafat ayahandanya. Ya. Pada umur 6 tahun akhirnya Nabi Muhammad lengkap menjadi yatim dan piatu. Di sini ada nggak anak yatim piatu? Di sini ada nggak? Mana orangnya? Sini maju ke depan. Mana anak yatim? Anak yatim mana anak yatim? Anak yatim sini maju ke depan. Sini maju. Anak yatim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maju sini. Ya. 1 orang bisa jawab dapat hadiah. Yang pertama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Ada 4 peristiwa yang hancur, sebutkan 1 saja. Ada yang tahu? Ya, sini 1 orang, sini 1 orang. Kemudian setelah umur 8 tahun kakeknya pun juga wafat. Innalillahi wa inna ilaihi. Nah, kakeknya yang begitu luar biasa menjaga Nabi Muhammad SAW, yang sangat cinta, sangat senang, dan Nabi Muhammad pun juga bahagia dirawat oleh kakeknya. Namun Allah lebih cinta kepada kakeknya. Akhirnya Allah wafatkan Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad, pada saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Lagi, pada saat Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya wafat pada umur berapa? 8 tahun. Kemudian setelah kakeknya wafat, diambil alih oleh Abu Thalib. Kenapa? Namanya banyak. Ada Hamzah, ya, ada Abu Sufyan, ada Abu Lahab, ada si Abu Thalib. Kalian pernah dengar nggak yang namanya Abu Lahab? Abu Lahab itu juga pamannya Rasulullah, tapi
Kalau orang jahat di neraka, siapa yang di sini suka jahatin temannya? Kalau suka jahatin temannya nanti hidupnya di neraka. Yang minumannya darah dan nanah, yang makanannya bangkai. Siapa yang mau makan bangkai? Siapa yang mau minum nanah? Siapa yang mau minum darah? Dia adalah anak-anak yang jahat. Nah, kemudian setelah itu diasuhlah sampai umur 25, 35 dan sampai diangkat menjadi Rasul. Pada Muhammad saat ibunya meninggal, saat bapaknya meninggal, saat kakeknya meninggal, bapak mau tanya, ya, apakah Nabi Muhammad hidupnya sengsara? Tidak. Walaupun ayahnya tidak ada, ingetin ya, walaupun Nabi Muhammad ayahnya tidak ada, ibunya juga sudah tiada, kakeknya pun juga sudah tiada, Nabi Muhammad sengsara enggak? Sengsara enggak? Nabi Muhammad putus asa enggak? Nabi Muhammad malas belajar enggak? Maka itu anak-anak sekalian, apalagi kalian yang berada di sini di depan Pak Ustadz, kalian masih ada ayah, betul? Masih ada ibu, betul? Ya, di sini ibu bapaknya sudah tiada, ya. Sama Pak Ustadz. Pak Ustadz tahun 2000 juga ayahnya sudah tiada. Sekarang Bapak tanya, Nabi Muhammad jadi manusia yang sukses apa tidak? Nabi Muhammad menjadi anak yang mandiri apa tidak? Meskipun ayah tidak ada, ibu tidak ada, tapi Nabi Muhammad masih hidup mandiri. Hidupnya sebagaimana ya tema hari ini, yaitu apa? Mengukir prestasi dunia dan akhirat dengan meneladani Nabi Muhammad. Bapak mau tanya, Nabi Muhammad makannya berdiri? Tidak. Jangan ya deh ya, jangan. Makan itu sambil duduk, makan permen itu sambil duduk. Makannya pakai tangan kiri. Jangan ya deh, jangan. Nabi Muhammad itu makannya pakai tangan kanan. Bagaimana bacaan doa makan 1, 2, 3? Ya, bagus. Bapak mau tanya, apakah Nabi Muhammad masuk ke toilet pakai kaki kiri lebih dahulu atau pakai kaki kanan? Ya, apa bacaannya? Allahumma inni a'udzubika. Oke, kuis yang kedua, yang ini dulu, kalau yang sana nggak rapi, ini udah rapi. Yang bisa jawab dapat hadiah langsung ya. Nabi Muhammad ditinggal ayahnya pada umur berapa? 2 bulan. Alhamdulillah. 1, 2. Dah. Ya, hadiahnya uang tunai. Nabi Muhammad SAW walaupun ditinggal ayahnya, ditinggal ibunya, ditinggal kakeknya, tapi Nabi Muhammad tetap hidupnya semangat, tidak putus. Nabi Muhammad giat belajar, Nabi Muhammad terus bekerja, Nabi Muhammad rajin, tidak meninggalkan salatnya, tidak meninggalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu. Walaupun apa? Nabi Muhammad yatim piatu. Paham? Ini masih mau lanjut apa enggak nih? Masih mau dapat hadiah enggak nih? Yang mau dapat hadiah duduknya yang rapi bisa? Tutup mulutnya bisa?
Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kalian terus kejemur, Bapak juga kesian. Bagaimana? 1 lagi ya. Tadi Nabi Muhammad ketika makan duduk, Nabi Muhammad ketika makan berdoa, Nabi Muhammad ketika makan pakai tangan boleh nggak pakai tangan kiri? Boleh nggak berdiri? Ya, yang bagus itu duduk. Yang bagus itu duduk. Boleh nggak kita masuk ke kamar kecil atau kamar mandi pakai kaki kanan? Nggak boleh. Boleh nggak kita keluar dari kamar kecil pakai kaki kanan? Boleh. Kalau kita mau masuk masjid gunakan kaki. Kalau kita keluar masjid gunakan kaki. Bagaimana doa masuk masjid? Muhammad ditinggal ibunya pada umur 6 tahun. Di kota apa? Sini. Yang bisa. Bentar dulu, tunggu. Ini dulu, ini kesian anak yatim. Tunggu dulu. Duduk. Ayo, siapa? Ayo sini nak. Kota apa? Kota Mekah. Tepatnya apa? Itu antara Madinah dan Mekah. Nggak tahu. Sini maju. Ayo balap lari. Nah dikit lagi kita selesaikan ya. Karena udah waktu. Sini nak. Namanya siapa? Kelas berapa? 6. Oke, kelas 6 harus bisa. Di kota apa Nabi Muhammad, ibunya Nabi Muhammad wafat? Madinah. Aduh, belum tepat. Sini yang tahu. Sini. Dibisikin dong. Bapak Ibu guru bisikin dong. Jangan dibiarin aja. Satu orang aja. Sama nama. Nih, kok nggak dimasukin bajunya? Masukin ya. Namanya siapa? Arya. Kelas 4. Kelas 4 juga. Ibunya wafat di kota Abraha. Itu nama orang. Ya, bentar. Sini. Nah, ini. Oke. Hati-hati. Nabi Muhammad ibunya namanya dulu namanya. Kelas 3. Ini kelas 3 emang? Yang bener aja. Bongsar. Bener kamu kelas 3? Dari awal? Oke. Kelas 3. Nama tempat ibunya meninggal di mana? Abwa. Ya, iya. Alhamdulillah. Bisikin lagi. Nah, yang terakhir. Siapa yang mau dapat hadiah yang terakhir? Duduk rapi dulu. 1, 2, 3. Sini maju. Maju. Kalau bisa dapat hadiah. Kalau nggak bisa turun lagi. Awas lah. Oke. Namanya siapa? Angger. Kelas berapa? 4. Bagaimana doa masuk masjid? Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Iya, alhamdulillah. Iya, kasih lagi. Nih 1 jam. Kalau anak yatim Bapak kasih banyak dikit. Baik, selanjutnya ya doa keluar dari masjid. Ya, masuk sini. Yang nunjuk tangan dulu. Ya. Siapa namanya? Kelas berapa? 1. Kelas 1 nih. Nih coba kelas 1 nih hebat nih. Coba baca doa keluar masjid 1, 2, 3. Allahumma tafli abwaab rahmatika. Betul? Ya betul aja udah. Kelas 1 nggak apa-apa. Walaupun akhirnya Fadlika. Oke, kasih hadiah. Nggak apa-apa kelas 1. Nah sekarang ini ya. Sekarang siap-siap. Yang udah Bapak ingin pesan sebagaimana tema yang ada di depan ini mengukir prestasi dunia dan akhirat. Maksudnya begini ya. Tadi kalian sudah dengar kisah Nabi Muhammad sepintas.
nanti besok diundang lagi insya itu namanya ngarep.com. Yang terakhir ya, Nabi Muhammad SAW ya, meskipun yatim, ini Bapak ulang lagi nih, meskipun yatim, meskipun piatu, ayahnya sudah meninggal 2 bulan di kandungan, kemudian ibunya juga meninggal saat Nabi Muhammad umur 6 tahun, kakeknya juga meninggal pada saat umur 8 tahun. Tapi Nabi Muhammad tidak patah semangat, tapi Nabi Muhammad mandiri hidupnya, tapi Nabi Muhammad selalu belajar dan sungguh-sungguh. Nabi Muhammad menjadi contoh, menjadi teladan, sehingga Nabi Muhammad kita bisa ya teladani akhlaknya. Karena itu Nabi Muhammad dapat mengukir prestasi dunia akhirat. Itu saja pesan Bapak, agar teruskan belajarnya, teruskan ya semangatnya, jangan menyerah, jangan putus asa, meskipun ayah kita sudah tiada, meskipun ibu kita sudah tiada, meskipun kita menjadi anak yatim, meskipun kita bukan lagi ditemani ibu, bukan lagi ditemani ayah saat belajar kita, tapi kita tetap harus semangat. Oke. Baik, anak-anak sekalian, itu yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.